Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Oktaviani Sarai dari kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi telaah kurikulum dan buku teks. Komponen-komponen dasar kurikulum. Yang A, hakikat kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. B. Dimensi-dimensi kurikulum ada 4. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang C, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya ada peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan. Yang kedua, peranan kreatif, yaitu mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, peranan kritis atau evaluatif, yaitu untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Selanjutnya, konsep dasar buku teks. Yang pertama, ada buku teks adalah buku yang berisi uraian bahasa tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu orientasi pembelajaran. Yang B adalah fungsi buku teks. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, sarana pengembangan bahan dan program dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga, sarana pemelancar akademik guru. Yang keempat, sarana pemelancar efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran dan pengembangan siswa. Selanjutnya, konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an dan 1968. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an 1952 merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-undang itu telah dirancang sebelum tahun 1950. Rancangan undang-undang itu yang awalnya dibahas oleh BPKNIP tahun 1948 tidak dapat dilakukan karena terjadinya perselisihan. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 adalah membentuk manusia yang susila dan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Selanjutnya, konsep dan implementasi kurikulum tahun 1968 merupakan perubahan kurikulum pendidikan dari pancawardaan menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan berdasarkan dan kecakapan khusus. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu menggantikan rencana pendidikan 1968 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Selanjutnya, konsep dan implementasi tahun kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatan-pendekatan diantaranya sebagai berikut. Berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Teman-teman bisa dilihat di sini ya pengertiannya. Selanjutnya, konsep dan implementasi kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill, meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya, konsep dan implementasi kurikulum tahun 1994 dan kurikulum tahun 2004. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Selanjutnya, konsep dan implementasi kurikulum 2004. Kurikulum 2004, bahasa kerennya kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, yaitu sekolah, dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Selanjutnya, kajian isi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yaitu sebagai kurikulum baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2013 sampai 2014. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekanan pada kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill. Selanjutnya, buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran yang menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Yang B, jenis-jenis buku teks ada buku sumber, yaitu buku yang bisa dirujuk ke referensi dan sumber. Yang kedua, buku bacaan adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja. Yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku-buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, yang C, kriteria buku teks, yaitu ada 5. Yang pertama, menarik. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, ilustrasi. Yang keempat, metode evaluasi. Dan yang kelima, ada bahasa. Selanjutnya, ada bedah dan analisis buku teks. Kategori penilaian buku teks ada 3. Yang pertama, buku yang berada pada skala 3- cukup baik. Yang kedua, buku yang berada pada skala 3 atau baik. Yang ketiga, buku yang berada pada skala 3+ lebih dari baik. Selanjutnya ada aspek analisis buku teks, yaitu ada pendekatan, tujuan, bahan, metode, evaluasi, dan bahasa. Pendekatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan kurikuler yang mengacu pada kurikulum. Yang kedua, pendekatan kebahasaan yang mengacu kepada status atau kedudukan suatu bahasa. Dan pendekatan pembelajaran yang mengacu kepada teori-teori psikologis dan perkembangan kejiwaan anak yang kemudian dikenal dengan psikolinguistik. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kalayak isi dan kalayak penyaji buku teks. Yang ketiga, bahan sebuah buku teks yang digunakan oleh siswa maupun guru. Yang keempat, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yang kelima, ada evaluasi. Evaluasi buku nasional yang dikembangkan oleh tim dari Depdiknas memberikan kerangka berpikir pada penulis berupa kriteria yang dijadikan panduan untuk sekaligus membantu penulis dalam memetakan model-model penulisan buku yang ada. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.